Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Akhir pekan kali ini kami kembali hadir dengan ragam informasi penting dan menarik bagi Sobat UNES. Bersama saya Nova Ayu, inilah UNES Sepekan. Informasi pertama menjadi salah satu rangkaian peringatan Dies Natalis Universitas Negeri Semarang ke-57, UNES gelar silaturahmi bersama Founding Father keluarga almarhum Prof. Satmoko. Dihadiri oleh putra Prof. Satmoko, silaturahmi berlangsung begitu hangat, guna mengenang peran Prof. Satmoko untuk kampus UNES. Tak pernah lupakan jasa Profesor Satmoko, UNES menggelar silaturahmi Founding Father Selasa lalu. Acara silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis UNES ke-57. Ketika menjadi dosen di UNES, IKIP Semarang waktu itu sampai sekarang itu nilai-nilai yang beliau gaungkan itu masih tetap menjadi inspirasi dan sangat penting karena beliau itu tidak hanya sekedar teks ya, tapi beliau adalah secara perilaku juga menunjukkan seperti pendidikan yang berjalan di lapangan dari pendidikannya, sehingga beliau saat mendidik mahasiswanya juga sangat dicintai. Kemudian ketika mendidik putra-putranya juga berhasil. Nilai-nilai yang disampaikan beliau itu supaya sampai kepada generasi muda ya, para mahasiswa yang sekarang. Dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan dan sivitas Akademika UNES, acara digelar di Ruang Borobudur Gedung Profesor Retno Sriningsih Satmoko LP2M dengan turut mengundang putra dan putri Profesor Satmoko. Momentum silaturahmi ini juga menjadi pengingat bagi seluruh sivitas Akademika UNES akan jasa Prof. Satmoko dan Prof. Retno Sriningsih dalam membangun hingga mengembangkan keilmuan di kampus konservasi UNES. Untuk kesekian kalinya sebenarnya ini penghargaan atau kesempatan yang menurut kami itu menjadi salah satu bukti kecintaan dan hubungan yang baik selama ini ada antara UNES dengan keluarga kami, terutama dari Bapak Ibu kami. Dan kesempatan ini terus berulang lagi dan mohon nanti bisa tetap dilanjutkan, dan sesuai dengan komitmen tadi kita pengen juga memberikan hubungan yang sifatnya juga saling memberikan kontribusi, saling bisa memberikan inspirasi dan sebagainya dari keluarga kami kepada UNES atau sebaliknya. Profesor Satmoko dan Profesor Retno adalah tokoh inspirasi UNES. Sudah selayaknya mereka dijadikan teladan bagi seluruh sivitas Akademika UNES. Tim Liputan UNES TV melaporkan. Informasi selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas mutu perguruan tinggi, UNES gelar diskusi ilmiah terfokus. Menghadirkan Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti, diskusi fokus pada penguatan kelembagaan guna menuju World Class University. Tingkatkan kualitas mutu perguruan tinggi diperlukan sebagai penguatan kelembagaan, mulai dari organisasi, tata kerja, pelayanan prima hingga akreditasi. Untuk itulah diskusi ilmiah terfokus kebijakan kelembagaan perguruan tinggi digelar dengan menghadirkan Dr. Lukman STM Hum, Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid bertempat di kampus Pasca Sarjana dengan moderator Profesor Dr. Edi Cahyono MSI, Kamis lalu. Dalam sambutannya, Rektor UNES Profesor Dr. Fatur Rahman M. Hum mengatakan, UNES berada di garis lurus dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. UNES konsisten melaksanakan proses transformasi pendidikan tinggi melalui kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka hingga menciptakan kampus cerdas berbasis teknologi digital atau Digital Smart Campus. Gayung bersambut, perkuat kelembagaan Universitas Negeri Semarang menambah tenaga CPNS. Serahkan 44 SK CPNS, Rektor UNES ingatkan pentingnya komitmen keilmuan serta tanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan. Rektor Universitas Negeri Semarang Profesor Dr. Fatur Rahman M. Hum menyerahkan surat keputusan kepada 44 calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021. Berlangsung di gedung Rektorat UNES, Prof. Fatur mengingatkan pentingnya komitmen keilmuan dan tanggung jawab sebagai CPNS. Butuh kontribusi nyata dalam melaksanakan setiap tugas serta tanggung jawab yang diberikan. Untuk itu senantiasa para CPNS agar selalu menjaga sikap serta menjadi teladan baik di lingkungan kampus maupun masyarakat.
Dengan adanya tambahan CPNS diharapkan dapat membawa pengaruh positif dan kemajuan bagi UNES. Total, sebanyak 44 SK CPNS yang diserahkan Rektor UNES terdiri atas 36 dosen dan 8 tenaga kependidikan. Tim Liputan UNES TV melaporkan. Sebelumnya, dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri, ragam sektor sivitas akademika di lingkungan Universitas Negeri Semarang hadiri halal bihalal bersama Rektor. Dalam kegiatan ini, Rektor UNES Profesor Fatur Rahman mengajak seluruh sivitas akademika berperan aktif untuk kemajuan UNES. Memperingati perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah sekaligus menjaga tali silaturahmi, Universitas Negeri Semarang menggelar acara halal bihalal Rabu lalu. Kegiatan yang diselenggarakan secara luring terbatas dan daring ini diikuti oleh segenap keluarga besar UNES yakni para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa maupun alumni. Dalam kesempatan ini, Rektor UNES Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum menyampaikan, Ramadan memberi hikmah untuk senantiasa memiliki karakter mulia, sehingga individu dapat bertindak secara ilmiah dan alhiyah agar terbimbing dalam kebenaran. Prof. Fatur juga memohon doa dan dukungan untuk perkembangan UNES di masa yang akan datang. Pasalnya tahun ini merupakan tahun yang sangat strategis dalam perkembangan UNES. Tim Liputan UNES TV melaporkan. Sebelum menutup UNES sepekan kali ini, kami ajak Anda mengenal lebih dekat salah satu program studi milik Fakultas Teknik. Ya, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Ngapain aja sih di PKK? Belajar apa hingga lulusan PKK bisa berkarir sebagai apa saja di dunia kerja? Simak lengkapnya dalam Baca. Belajar apa, jadi apa? Halo semua, sekarang kita berada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Biasanya nih, mahasiswa yang kuliah di sini pasti jadi idaman untuk cewek-cewek atau cowok-cowok. Dan mahasiswa yang di sini identik dengan banyaknya mayoritas para mahasiswa yang lelaki. Tapi kali ini kita akan mengulik lebih jauh pada jurusan yang unik dan menarik, yaitu jurusan PKK atau Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Kira-kira apa sih yang dipelajari pada jurusan ini dan bagaimana prospek kerja ke depannya? Penasaran kan? Selengkapnya di Baja. Belajar apa? Jadi apa? Permisi Pak, kelihatannya asik sekali. Boleh saya bergabung Pak? Oh iya, silakan. Ini mahasiswa dari mempresentasikan hasil karyanya mata kuliah teknik kria dan batik. Oh iya, ngomong-ngomong tentang PKK nih Pak, mungkin masih banyak orang yang awam tentang jurusan PKK itu atau Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sebenarnya prodi PKK ini itu apa ya Pak? Ya, sejarahnya memang prodi PKK itu dulunya jurusan, kita punya konsentrasi pendidikan tata busana, pendidikan tata boga, pendidikan tata kecantikan. Kemudian kita menjadi prodi sendiri, namanya prodi pendidikan kesejahteraan keluarga dengan beberapa mata kuliah. Ada beberapa mata kuliah yang mengakomodir dari pendidikan tata busana, pendidikan tata boga, tata kecantikan. Nah misalnya ini teknik kria. Teknik kria itu kan ada beberapa produk dari kria kulit, kria tekstil, batik, terus kria kayu dan kria logam, kria keramik. Nah, jadi di prodi PKK itu mempelajari yang ada di pendidikan tata busana juga pendidikan tata boga. Dari proses pembelajarannya Pak, dari teori dan prakteknya itu seperti apa ya Pak? Ya, kita di awal pertemuan tentu kita awali dengan teori. Kemudian mahasiswa mempelajari teori tersebut. Kami sediakan bahan, ini salah satu contoh bahan yang kami sediakan untuk kulit. Terus ini yang di atas itu tanah liat untuk keramik. Jadi bahan kita sediakan dan ini yang untuk kria kayu. Bahan kita sediakan, mahasiswa kita kasih teori, kemudian merespon dengan praktek. Apakah ada praktek
praktek yang mengharuskan mahasiswanya untuk terjun untuk mengobservasi masyarakat seperti itu kira-kira ada tidak ya Pak? Ada, kita ada namanya proyek mata kuliah yang observasi menciptakan karya berdasarkan riset. Jadi riset di masyarakat saat ini yang sedang tren produknya apa, kemudian kita bahas, kita diskusikan, kita mencari ide, itu sebagai sumber referensi terjadikan karya seperti itu. Oh seperti itu. Nah mungkin bisa, ini kan lagi membuat salah satu mata kuliah yang dinamakan teknik kriya itu ya Pak? Iya, iya. Kenapa sih Pak ada jurusan, ada mata kuliah teknik kriya ini di prodi ini? Nah, kalau kita lihat sejarahnya, kriya itu kan memang warisan leluhur yang diakui dunia Mbak ya. Dari kriya logam misalnya, dulu ditemukan kapak candrasa. Terus kemudian ada keris, itu juga kriya logam. Kemudian tekstil, batik itu kriya tekstil. Dan masih banyak lagi, keramik juga kita temukan, leluhur kita itu menciptakan kriya keramik. Nah, di samping itu prospek. Kalau kita lihat kontribusi industri kreatif di Indonesia itu, produk kriya itu hampir berapa ya, kurang lebih 70% kontribusinya. Jadi ini sangat prospek untuk dikembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, merespon mata pelajaran prakarya ya yang di SMP, SMA itu kan ada. Jadi salah satu prakarya itu salah satunya adalah kerajinan. Kira-kira gimana sih Pak prospek kerja ke depan bagi lulusan PKK ini? Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, mereka bisa menciptakan karya dengan wirausaha, dengan membuat produk dan startup misalnya. Kemudian kalau ingin menjadi ASN atau arsitek modern, ini bisa menjadi di prodi PKK itu kan memang salah satunya didesain untuk menjadi guru prakarya di SMA, di SMK. Kalau tertarik seperti itu bisa. Kemudian di Pemda itu kemarin saya baca pengumuman itu di Pemda Mataram membutuhkan pendidikan kesejahteraan keluarga, PNS ya. Terus BIN juga ada. Jadi saya kira kalau mahasiswa ingin menjadi PNS atau ASN bisa didistribusikan di situ. Kalau untuk berkarya sendiri bisa. Jadi luas. Sangat informatif. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sekarang saya ingin berjalan-jalan lagi ya Pak. Terima kasih. Nah, kira-kira seperti itu tadi perbincangan aku dengan Pak Fahri, salah satu dosen di prodi PKK ini. Nah, sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa di prodi ini. Kayaknya asik nih. Yuk ikutin. Halo, permisi. Kayaknya asik deh. Boleh gabung nggak? Boleh Mbak, silahkan duduk di sini. Terima kasih. Kalau boleh tahu ini lagi ngapain ya? Ini kita lagi ngebatik, bisa dilihat nih, ngebatik. Ngebatik itu salah satu mata kuliah ya di sini atau gimana? Iya, jadi untuk program studi pendidikan kesejahteraan keluarga kita mengampu mata kuliah batik yang kita ampu di semester 5 gitu Mbak. Oh, seperti itu. Sebelumnya boleh kenalan dulu nggak Mbak? Namanya siapa ya? Boleh, aku Safira Damayanti, Mbaknya? Sama aku Laksita, aku dari UNES juga. Kalau boleh tahu Mbaknya ini betul mengambil prodi PKK? Iya, benar. Saya mahasiswa program studi pendidikan kesejahteraan keluarga semester 7. Oh, semester 7, sama dong kayak aku. Kalau boleh tahu kenapa sih pengen ngambil jurusan atau prodi PKK ini? Awalnya itu kita kayak, jujur ya, sharing-sharing sama temen tuh kita gara-gara namanya itu loh Kak, unik banget kan ya Mbak. Pendidikan kesejahteraan keluarga itu sebenarnya apa sih? Ternyata pendidikan kesejahteraan keluarga itu nanti kedepannya bakal memiliki banyak program, memiliki banyak prospek kerja. Salah satunya itu kita bakal jadi guru prakarya itu sih. Emang Mbaknya sebelumnya memang suka ya bikin prakarya seperti itu atau gimana? Kebetulan suka sih Kak, soalnya kan di SMA, dari SMP pun kita juga mempelajari itu ya, untuk membuat kerajinan. Ngomong-ngomong tentang mata kuliah nih sekarang, kira-kira apa sih mata kuliah favoritnya? Jadi kan di PKK itu ada 4 bidang ya, kebetulan ada kerajinan, budidaya, rekayasa, sama pengolahan. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku suka banget sama yang kerajinan gitu Kak. Karena kayak kita udah capek nih sama mata kuliah yang lainnya, apalagi kita juga ada mata kuliah teori yang tentang ilmu kesejahteraan keluarga itu. Jadi aku paling suka tuh kalau udah kerajinan, soalnya tuh kayak refreshing gitu loh. Selama kuliah ini, apa sih tantangan terbesarnya?
Nah, tantangan terbesarnya itu ya tadi di PKK itu selain mempelajari ilmu kesejahteraan keluarga, kita punya 4 bidang itu kan ya Kak tadi, budidaya, rekayasa, pengolahan, sama kerajinan. Nah itu tuh, jadi tuh secara nggak langsung mahasiswa tuh dituntut untuk menguasai bidang-bidang tersebut kan. Jadi ya makanya di semester 5 kita tuh ada peminatan gitu, setiap mahasiswa mau ke bidang mana nih. Nah jadi dari kitanya sendiri yang harus kayak kita kemana ya. Jadi kita karena untuk menguasai semuanya itu lumayan berat sih kalau menurut aku pribadi. Seperti itu. Nah terakhir nih Kak, kira-kira apa rencana ke depannya setelah lulus dari jurusan ini? Oh iya, kebetulan untuk informasi aja ya Kak, UNES kan baru tahun ini ya ngadain program fast track, dan kebetulan aku ikut program itu. Jadi di program fast track itu adalah ketika kita semester 7 kita sudah bisa mengambil pasca sarjana, sudah bisa mengikuti program studi untuk S2. Jadi untuk kedepannya mungkin kalau kita ngeliat peluang sih Kak, kalau ada peluang untuk dosen ya ikut, insya Allah pengen jadi dosen, kalau enggak ya guru gitu sih. Jadi kan mungkin tadi kita udah ngeliat ya yang praktek itu kayak gimana. Nah selain praktek itu sebenarnya kita PKK itu mempelajari mata kuliah teori gitu loh. Teori mungkin kalau kita nyebutnya teori tentang ilmu kesejahteraan keluarga. Nah di ilmu kesejahteraan keluarga itu sendiri nanti berkembang, ada banyak, salah satunya kayak bimbingan keluarga, psikologi keluarga. Nah psikologi keluarga tuh kita nggak cuma belajar satu gitu loh, tapi kita juga kayak nanti berkembang lagi, ada psikologi anak, psikologi lansia, psikologi remaja, dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin orang tuh nggak tahu ya, dari namanya pendidikan kesejahteraan keluarga, mungkin banyak juga bingung ya, itu apa sih? Nah sebenarnya iya, sesuai dengan namanya kesejahteraan keluarga, kita mempelajari bagaimana sih cara membangun keluarga itu yang membangun kesejahteraan keluarga selain praktek. Nah kan kalau praktek kita mempelajari pengolahan itu kita jahit, kita juga masak. Terus teori kita mempelajari tentang ilmu kesejahteraan keluarga. Jadi secara nggak langsung sih menurut kita PKK itu mempelajari gimana caranya kita menjadi perfect wife gitu sih. Jadi lumayan menarik sih sebenarnya, tapi orang-orang mungkin kurang tahu. Benar-benar kayak menggali potensi-potensi gitu ya Mbak, di berbagai macam bidang. Ada yang dari tadi membuat karya-karya gitu, dan juga mendalami tentang ilmu psikologi dari perorangan di keluarga itu sendiri juga ya. Iya, selain itu kita juga ada nih yang seru tuh tentang rekayasa. Jadi kita mempelajari tentang listrik gitu. Jadi kayak kita juga kaget sebenarnya. Wah ternyata kita mempelajari ini. Jadi bener-bener kayak gimana sih nih kita membangun sebuah rumah yang sempurna lah, yang sejahtera. Terus kita kan belajar ekonomi juga ya. Ekonomi itu tuh gimana cara manajemen uang, manajemen sumber daya manusia dan keuangan di keluarga. Nah itu lumayan asik banget. Jadi aku tuh suka banget sama prodi sini, kayak bisa dikatakan gak nyesel sih karena tertarik sama namanya. Ternyata bener-bener asik, asik itu sih. Udah jadi bendahara, bisa benerin listrik juga, benerin genteng juga bisa nggak Mbak? Nah itu mungkin itu. Iya. Untuk prospek kerja ke depannya, kalau dari Mbak sendiri, kira-kira minatnya mau kemana nih? Melihat dari semua mata kuliahnya yang bener-bener di semua bidang gitu, kira-kira mau ngambil apa? Nah aku sendiri itu kan suka banget sama ilmu kesejahteraan keluarga ya. Nah itu tuh kabarnya kita itu bisa menjadi seorang konsultan rumah tangga dengan pelajaran yang udah materi kuliah yang udah kita terima, itu kita nanti kedepannya bisa menjadi konsultan rumah tangga. Karena di semester 5, 6 itu seharusnya kita banyak praktek kunjungan ke rumah gitu loh, bimbingan keluarga gitu. Cuma kan sayangnya karena pandemi jadi kita hanya secara online dan kita mempelajarinya sendiri gitu sih. Untuk menjadi seorang konsultan rumah tangga itu sendiri, apakah butuh license-nya lagi atau memang lulusan ini sudah langsung bisa seperti itu tuh kayak gimana ya Mbak kira-kira? Sepertinya langsung bisa sih Kak, karena kita udah banyak menerima lulusan-lulusannya juga udah banyak mendalami bidang itu ya? Iya. Oh seperti itu. Keren sekali ternyata ya jurusan PKK ini, dan mungkin banyak orang yang belum tahu karena memang jurusan PKK ini emang baru ya ternyata ya? Iya, baru tahun 2016 untuk di UNES, tapi di universitas lain sudah banyak sih. Oh iya, sangat informatif sekali. Terima kasih banyak Kak Vira, semoga bermanfaat bagi adik-adik yang di rumah yang bingung pengen kuliah apa. Nih salah satu informasi prodi yang sangat menarik, yaitu prodi PKK atau Pendidikan Kesejahteraan Keluarga.
Nah, seru banget kan kuliah di Prodi PKK ini? Jadi buat kalian yang berminat untuk belajar jadi mantu idaman, boleh banget nih masuk ke jurusan ini. Dan fun fact, di awal berdirinya Prodi ini termasuk salah satu prodi yang sepi banget peminatnya. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, Prodi PKK ini menjadi salah satu prodi dengan tingkat peminat yang begitu besar. Jadi buat adik-adik yang minat, boleh banget nih masuk ke prodi ini. Tapi semua itu kembali lagi kepada kepilihan kalian. Sekian dari Baja, see ya! Usai sudah UNES sepekan kali ini. Bagi Sobat UNES yang ingin berbagi informasi serta kritik dan saran, dapat mengirimkan via email ke podcast@mile.unes.ac.id. Saya Nova Ayu, sampai jumpa. Buta hatiku oleh keindahanmu, hanya ada dirimu di dalam hatiku, di dalam hidupku. Tidakkah kau tahu, ku sangat mencintaimu. Namun kau tak pernah merasa seperti yang ku rasakan kepadamu. Selama ini aku salah mengartikan maksud di balik hatimu. Selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku. Dan akhirnya ku tahu kau tak mencintaiku. Tidakkah kau tahu, ku sangat mencintaimu. Namun kau tak pernah merasa seperti yang ku rasakan kepadamu. Selama ini aku salah mengartikan maksud di balik hatimu. Selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku. Dan akhirnya ku tahu kau tak mencintaiku. Selama ini aku salah mengartikan maksud di balik hatimu. Selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku. Selama aku salah mengartikan maksud di balik hatimu.
Dan selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku. Dan akhirnya ku tahu kau tak mencintaiku. Ku sadar ku masih sangat mencintaimu.